现在11点半哈。Hei,好， beloklah Mbak Besti. Gedangnya ya Allah saitil-itil. Dan es krimnya. Ini saya belinya cuman sekresek, biasanya 3 kresek Mbak Bu Besti. Weh, merutuk. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan hari ini. Kemarin embennya itu panasnya mentor-mentor Mbak Bu Besti, tapi tetap dingin. Tapi kalau pakai baju panjang itu gerah. Jadinya saya pakai kayak gini. Nanti kalau kerasa dingin jaketan sebentar, terus kemudian kalau sudah kerasa panas lepas kayak gitu. Terus ini saya ngopi seperti biasa kalau pagi-pagi sesudah mengopeni Mak D gitu, sesudah mengopeni Mak D, pokoknya garapannya Mak D sudah selesai semua. Terus saya ngopi biar kepala saya itu enteng, biar mata saya itu biar kayak gitu, biar ketara semuanya kalau mengetkan duit gitu loh Mbak Bu Besti. Jadi kalau melihat uang itu biar langsung mencorong kayak gitu ya toh. Terus hari ini kita ada jadwal mau ke rumah sakit untuk ganti selang. Jadi Mak D itu kan perutnya dibolong ya Mbak Bu Besti, dikasih lubang kayak gitu, terus kemudian ada selang yang dimasukkan ke dalam lubang itu ke perut, terus selangnya itu gunanya untuk cuci darah setiap malam kayak gitu, dan setiap 6 bulan sekali itu harus diganti. Jadi ini saya mau mengantarkan Mak D ke rumah sakit untuk mengganti selang tersebut. Dulu waktu pertama kali datang mungkin sekitar 1 bulanan di sini itu saya juga sudah mengantarkan Mak D ke rumah sakit sendiri, dan hari ini kita berangkat berdua juga sendiri, tidak ditemani Mbak Bos ataupun Mas Bos kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Seger keselak. Seger sekali Mbak Besti. Jadi salah satu tugas TKW di Taiwan itu kita harus bisa mengantarkan pasien kita untuk kontrol ke dokter. Jadi kita harus paham nanti dokternya itu ngomong apa, perawatnya ngomong apa ke kita, karena nanti akan kita sampaikan juga ke majikan kayak gitu Mbak Bu Besti. Jadi kalau ada kata-kata yang tidak dimengerti, ditanyakan langsung, itu maksudnya apa kayak gitu. Kalau tidak bisa ya pakai Google Translate atau pakai bahasa Inggris kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Begitu. Bismillah.
现在11点半哈。嘿，好，这是你的吗？好。Saya nungguin Mak D di toilet Mbak Besti, toilet cowok. Saya tidak berani nunggu di dalam soalnya banyak orang. Terus saya mau jalan-jalan ke food courtnya dulu. Ini sambil nunggu Mak D di toilet Mbak Bu Besti, saya jalan-jalan di food court. Sudah masuk jam makan siang ya toh, jadi orang-orang sudah pada dodolan. Belanja lagi Mbak Besti, bingung. Ini hari ini kok sepi. Oh ya, bukan akhir pekan yo. Saya mau mendelok beli sayur apa. Deloklah Mbak Besti. Gedangnya ya Allah saitil-itil. Kayak sopo sing ngarepe tuku gedang koyo ngene Mbak Besti. Terus ini yang dimakan apanya? Jan saitil-itil banget. Astagfirullah. Ini nganu, leoting, jeruk iris itu loh. Jangan sepi banget. Saya nemu kubis mini Mbak Besti. Cilik-cilik sekali. Ini harganya 58. Sisanya saya beli yang ini 65. Terus sama beli sayuran musim dingin ini 38. Terus beli apa nah ya Mbak Besti, bingung banget. Kol rahbi di sini harganya ini kok tidak ada tulisannya. Oh, 75. Mau beli buah. Ini harganya 99. Ini harganya 69.
Ini kentang merah Mbak Besti harganya 68. Jagung lagi. Bismillah. Mbak Bos itu sudah di kasir, ya Allah, ya aku urung apa-apa ini. Mbak Bos sudah di kasir Mbak Besti. Babat. Babat di sini harganya 200 NT. Saya tidak share beli daging. Sekarang ayam halal itu logonya langsung di luar ya. Kalau dulu tuh logonya itu di dalam barcode sini, jadi harus di scan dulu. Kalau sekarang sudah di luar. Tuh. Jadi ayam di sini tuh halal Mbak Bu Besti. Ini juga halal tapi harus scan barcode. Barcode-nya ini di scan dulu, nanti keluar logo halalnya. Kalau ini sudah di luar. Ini juga sudah di luar. Terus ayam yang ada logonya AS ini tuh ayam halal ya Mbak Bu Besti. Jadi kalian tinggal scan, kalau seumpamanya tidak ada logo halalnya tinggal scan barcode-nya, nanti keluar sendiri. Saya bingung ini mau beli apa. Kayaknya ayamnya ndak beli dulu. Terus iwake, ya Allah, panggah iwak ini saja. Aduh, salmon nih. Masa sushi bentukku kayak salmon. Beli ikan sisamo saja. Ini kok tidak melentus-melentus. Ini ikan salmon premium ya Mbak Besti, harganya mahal sekali kalau yang ini. Saya tidak berani beli. Beli ikan ini saja nih harganya 119. Sekarang beli susu. Saya mendelok masa kadaluarsanya yang paling lama tanggal 26. Mau beli gula di mana? Gula di mana? Oke Mbak Bu Besti, sudah dapat gula, iwak, sayur. Hari ini saya tidak belanja banyak, soalnya stoknya masih. Sekarang saya mau beli es krim. Ini semua dibayari majikan ya, saya tinggal ambil. Boleh ambil apa saja, tapi ya rada tahu diri barang Mbak Bu Besti, jadi jangan ambil yang mahal-mahal. Sini bagian es krim biasanya saya ambil yang Ime. Kalau musim dingin itu tidak terlalu banyak pilihan es krimnya. Ini saya di seksi tempat hiking Mbak Bu Besti, soalnya ada ininya. Ini kan buat hiking itu ya. Orang sini kan hobinya mendaki gunung lewati lembah kayak Pak Bos dulu. Terus ini ada ceret, apa itu? Buat menggodok banyu itu loh. Jadi kalau di gunung ini buat menggodok banyu, soalnya ini enteng. Terus ini gelasnya.
Jan. Harganya mahal Mbak Besti itu 200.000 lebih. Wes. Oh, ini seksi olahraga. Ini penghangat heater. Ini buat nabok lambene orang yang suka bertanya kapan nikah terus pinjam uang itu. Sekarang di seksi jajan saya mau ambil Doritos yang keju. Pulang dari rumah sakit langsung diajak belanja sama Mbak Bos. Ini saya belinya cuman sekresek, biasanya 3 kresek Mbak Bu Besti. Biasanya 3 kresek, cuman 1 kresek soalnya stoknya masih banyak. Oke, Mbak Bu Besti, sudah di rumah lagi. Ini tadi bajunya dari rumah sakit, langsung tak cemplungkan mesin cuci. Seperti biasa, kalau pulang dari rumah sakit itu semua baju, celana itu langsung dicuci. Jadi ganti baju, soalnya di rumah sakit itu banyak ya virus-virus kayak gitulah Mbak Bu Besti. Dan karena saya mengopeni orang sakit, jadi harus tetap menjaga kesehatan biar kita tidak sama-sama sakit kayak gitu. Jadi bajunya Mak D, baju saya langsung saya cuci kayak gitu, tapi nyucinya sendiri-sendiri. Jadi punyanya Mak D dewe, punyanya saya dewe kayak gitu. Saya selalu seperti itu, saya tidak pernah mencampur baju saya dengan baju pasien ataupun majikan. Terus kemudian baru saja saya memepe bajunya Mak D, itu Mbak Bos ngabari kalau belanja. Jadi sebenarnya hari ini tuh bukan jadwalnya belanja. Hari ini tuh jadwalnya saya gajian, gitu. Tapi tiba-tiba Mbak Bos itu mengabari kalau ngajak belanja. Ternyata Mbak Bos hari ini tuh libur. Jadi beliau itu ternyata berkencan dengan pacarnya Mbak Bu Besti. Bagaimana saya tahu? Karena tadi saya mengincang pas Mbak Bos itu pergi. Jadi Mbak Bos itu kan pamit mau pulang kayak gitu. Terus kemudian tuh saya mengincang. Nggak tahu kenapa hari ini saya kepo sekali gitu. Biasanya saya tuh nggak pernah. Terus kemudian saya ngincang di jendela. Saya delok Mbak Bos itu kalau habis dari sini itu numpak apa kayak gitu loh. Maksudnya ini jalan ke MRT atau bagaimana kan ketok ya dari atas kayak gitu. Ternyata Mbak Besti ada yang jemput. Jadi hari ini tuh saya melihat Mbak Bos dijemput pacarnya, tapi nggak kelihatan muka pacarnya kayak ngapa. Dan saya nggak mau video ya karena itu tidak sopan sekali. Nginceng saja sudah tidak sopan, apalagi mau video. Oke, jadi sebenarnya karena hari ini tuh bukan jadwalnya belanja, jadi sayur-sayur yang ada di kulkas itu masih banyak. Alhasil saya belanjanya cuma sedikit. Ini tadi semua totalnya itu cuma 800 sekian, sekitar 900-an, nggak sampai 900 NT. Biasanya itu setiap kali saya belanja itu seminggu sekali hampir 2000 NT. Selalu range-nya itu antara 1.500 sampai 2.000 NT. Jadi ini tadi belanjanya itu separuh dari harga biasanya kayak gitu. Terus kemudian saya tadi juga bilang sama Mbak Bos kalau beras saya habis. Jadi di sini yang makan nasi itu cuman saya masak maksudnya. Kalau Mas Bos itu kan belinya dari luar kayak gitu, beli makanan di luar kayak gitu. Jadi saya tidak pernah memasakkan beliau. Jadi kalau beli beras itu cuman saya yang makan. Kalau masak nasi ya saya yang makan. Terus ini tadi saya bilang Mbak Bos kalau beras saya habis. Lah kok di toko kan beras Thailand Mbak Bu Besti itu kelihatan tidak tulisannya itu. Ini beras Thailand dan saya delok itu berasnya itu kayak kecil-kecil gitu loh Mbak Bu Besti. Kayak kecil-kecil. Terus saya mendelok reviewnya di TikTok itu katanya beras Thailand ini teksturnya itu lebih keras. Jadi kayaknya ini kalau dibikin nasi goreng enak kali ya. Di sini ada berbagai macam bahasa. Thailand, Filipina, Vietnam, sama Indonesia. Beras wangi tingkat atas di dunia. Gautom, Chow Chap, Nat, Gioi, World Top Fragrant Rice. Nggak iso moco ini. Terus deloklah teksturnya ini Mbak Besti, kelihatan tidak ya? Tuh, berasnya kan kecil-kecil kayak gitu ya Mbak Bu Besti, kok set gitu loh, deloklah. Kecil-kecil terus gilap kayak gitu. Saya delok reviewnya katanya ini tuh teksturnya itu lebih keras kayak gitu loh. Nggak pulen gitu loh, mabur gitu. Tuh.
Ini pertama kalinya saya jajal ini. Terus ada expirednya 2027 bulan 1 setahun. Ada gambarnya udang. Apa lek masak kudu karo udang ini? Beras wangi. Ini isinya berapa kilogram ya? Saya delok-delok kok tidak ada tulisannya. Biasanya ada tulisannya. Nggak ada ya, Mbak Besti. Kalau di tempatnya Pak Bos dulu, saya kan dijatah 4 kg untuk 2 bulan ya Mbak Bu Besti. Kalau di sini ya santeknya. Pokoknya kalau sudah mau habis gitu harus ngomong. Jadi nggak boleh nunggu sampai habis dulu. Karena kan majikan saya itu nggak setiap hari ada di rumah ya. Jadi nggak setiap hari bisa, nggak sewayah-wayah bisa membelikan kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Jadi harus kalau misalnya tinggal beberapa kali masak gitu harus langsung ngomong, soalnya nanti takutnya kalau kehabisan tapi belum bisa nukok nih kayak gitu. Jadi majikan belum bisa menukokkan, saya sudah kehabisan nasi. Ini tak golek-goleki berapa kilogramnya kok tidak ada. Belas tidak ada ya. Di depan juga tidak ada. Berapa kongcin ini? Tidak ada tulisannya Mbak Bu Besti. Paling yo kalau ndelok gininya paling sekitar kayak 2 kalau oh 3 kongcin 3 kilogram Mbak Bu Besti. 3 kongcin ini ada tulisannya di sini. 3 kongcin ini 3 kilogram. Oke, 3 kilogram ini tambah sekilo lagi sudah jadi jatah makan saya sebulan. Terus ini tadi belanjaan saya Doritos. Jadi teman-teman yang bertanya, saya kan biasanya posting di TikTok juga, dan itu tuh dikomentari saya itu makanannya kok enak-enak. Ini tuh beli sendiri atau disediakan majikan. Terus saya jawab ya toh, jiko sendiri terus kemudian dibayari majikan kayak gitu. Jadi saya ngambil apa saja yang saya mau, apa saja yang saya suka, terus majikan itu menunggui di kasir kayak gitu, di depan kasir. Jadi nanti kalau saya sudah selesai belanja langsung dibayari kayak gitu Mbak Bu Besti. Dan rata-rata saya itu belanjanya kurang lebih sekitar 1.500 ke 2.000 NT, 800 ke 1 jutaan. Itu untuk 1 minggu ya Mbak Bu Besti. Jajan, susu, ikan, daging, buah-buahan, sayur kayak gitu. Terus perbumbunan kayak gitu. Yang tidak dibelikan majikan cuman cabai. Kemarin yang dibelikan cabai sama Ai. Yaitu pertama kali. Enggak sih. Kapan waktu itu saya juga dikasih duit Mbak Bos waktu saya bilang mau beli cabai di pasar. Dikasih duit buat beli kayak gitu. Ya beberapa kali dikasih lah. Cuman seringnya saya itu kan belanja online di tempat langganan saya untuk beli cabai. Jadi itu bayar sendiri, tapi ya nggak seberapa kayak gitu. Ini Doritos saya tadi ambil yang golden cheese, terus kemudian ini saya ambil sayur ini Mbak Bu Besti. Ini tuh sayur musim dingin, jadi ini tuh buat campuran mie. Kalau bikin mie pakai sayur ini tuh enak. Ini tuh baunya, sayur ini tuh baunya kayak kenikir. Kalau di Indonesia kalian tahu kan sayur kenikir itu. Ini baunya itu mirip sekali kenikir, tapi teksturnya tidak sama. Jadi ini tuh kalau dimasak cuman dicelupkan doang kayak gitu, dioseng juga cuman dioseng sebentar saja, paling 2-3 menit saja kayak gitu, karena ini tuh gampang sekali blondotnya. Terus ini tadi harganya berapa saya lupa. Terus ini 38 NT Mbak Bu Besti. Yang ini isinya sedikit. Terus yang ini isinya banyak. Tak kira lek podo ya. Cuman yang ini lebih muda-muda. Ini isinya sedikit tapi ini muda-muda. Terus ini banyak tapi bangkotan. Tuh, ada yang kuning-kuning itu. Jadi ini tuh kuantitasnya banyak tapi kualitasnya kurang bagus, sedang ini tuh kuantitasnya dikit tapi kualitasnya oke kayak gitu. Harganya saya tidak tahu karena ini tadi saya menjikoknya pas waktu saya mau ke kasir. Jadi pas waktu mau menyetui Mbak Bos mau bayar ini, saya mendelok kayaknya kalau beli satu kurang, jadi saya ambil lagi kayak gitu karena ini ada di sebelahnya kasir. Saya pikir sama harganya tapi ternyata tidak sama kayak gitu. Terus kemudian saya beli kol mini. Ya Allah Mbak Bu Besti, delok lah. Kol ini cilik-cilik loh. Kobes. Kecil-kecil kayak gini, mini kayak gini. Kok tak pikir-pikir lucu kayak
Kayaknya ini kalau dibuat lalapan langsung dikraus utuhan kayak gini enak kali ya. Jadi ini harganya 65 NT. Di Kamang. Oh ini 65 NT Mbak Bu Besti, dan isinya 2. Tadi ada yang agak gede dikit, isinya 1. Jadi harganya itu saya pikir sama semua, ternyata tidak sama. Jadi yang saya delok tadi ada yang harga 50-an berapa, ternyata ini 60 lebih. Guling ini apa yang guling tadi? Oh, ini. Terus kemudian susu seperti biasa, ini buat campuran kopi. Terus saya itu kalau bikin kopi itu kan selalu tak kasih susu segar ya Mbak Bu Besti. Jadi ini dulu itu yang marahi Pak Bos. Awalnya saya tidak pernah bikin susu sama kopi. Jadi kalau bikin kopi ya kopi hitam aja kayak gitu loh. Nggak pernah saya kasih susu. Terus kemudian diajari sama Pak Bos, kalau bikin kopi kasih aja susu, nanti enak kayak gitu. Sama Pak Bos juga dikasih susu awalnya kayak gitu. Terus kemudian kok saya nyoba kok iya enak. Terus akhirnya ya keterusan sampai sekarang. Kalau dulu beli sendiri, tapi sekarang dibelikan majikan. Terus kemudian saya tuh dihujat perkara saya minum kopi sama susu Mbak Bu Besti. Katanya kayak gini, ya didelok saja nanti kalau sudah pulang ke Indonesia apa kayak gitu juga minum kopinya. Iya orang gini ya gitu loh. Perkara minum kopi sama susu saja dadak dititeni soalnya mulai neng Indonesia piye. Soalnya kalau di Indonesia itu kan ya susah nyari fresh milk kayak gini. Iya tambah Bu Besti rata-rata kan UHT kayak gitu kan ya. Dan ini tuh bukan UHT, ini tuh maksudnya beda gitu loh Mbak Bu Besti. Kalau di Indonesia maksa minum susu kayak gini, apalagi saya tinggal di Dueso sekali kayak Trenggalek kayak gitu yang aduh kemana-mana, ya susah yo. Kok julid eram prasa uang sembarang dipaido dicacati, heran aku. Terus kemudian saya tadi juga beli kentang merah Mbak Bu Besti, tuh kentang merah ini tuh warnanya merah. Biasanya kalau di tempatnya Pak Bos saya belanja di pasar, terus kemudian milih sendiri kayak gitu. Ada yang warnanya merah, ada yang warnanya kuning. Ini dari Australia Mbak Bu Besti tuh. Dari Australia. Oh, berarti ini kentang bule. Kentang bule ada gambarnya itu. Kanguru itu. Oh, ini impor Mbak Bu Besti. 400 gram. Tuh, beratnya 400 gram patang on Mbak Bu Besti, dan isinya 1 2 3 4 5 6. Isinya 6. Ini kalau direbus doang enak karena ini tuh teksturnya itu kayak creamy gitu loh. Enak gitu menurut saya kentangnya itu. Terus kemudian saya tadi beli apa lagi ya? Oh, ini jeruk Mbak Bu Besti. Karena musim dingin itu musimnya jeruk. Sajane kok tidak matok sekali ya. Harusnya kan jeruk ini musimnya musim panas. Jadi kan seger ya Mbak Bu Besti. Panas-panas mangan jeruk seger gitu. Lah adem-adem mangan jeruk. Nguyah-nguyah saja beseri ya toh. Tapi ya apalah daya, adanya pas musim dingin doang, jadi ya terpaksa ini belinya ya pas musim dingin. Ini tadi harganya 99 NT kalau tidak salah, hampir 100 NT. Terus kemudian ini periwaannya, jadi saya beli ikan sisamo tapi ini sepertinya tidak ada endoknya. Terus kemudian saya beli ikan ini adalah ikan bandeng tapi bagian perutnya ya Mbak Bu Besti. Di sini itu ikan bandeng dijual terpisah, jadi ada yang jual kepalanya, ada yang jual daging slashnya gitu, daging punggung itu. Terus kemudian ada yang jual kulitnya, terus kemudian ada yang dijual perutnya kayak gini, kayak gitu. Terus ya wes itu aja kayaknya. Kepala, daging slash, terus perut, kulit, wes itu aja. Saya sudah lama nggak makan ikan sisamo, ikan sasimu. Terus kemudian jagung. Ada yang bertanya setiap kali saya belanja kok selalu ada jagung. Jagungnya ini buat apa? Ya kadang saya rebus, kadang itu malam itu saya itu lapar tapi nggak lapar banget kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Jadi kalau makan nasi itu kayak kewareken sekali, jadi saya merebus jagung kayak gitu. Terus atau kadang-kadang itu saya bikin sayur bening kayak gitu sama kangkung atau sama bayam kayak gitu. Terus kemudian terakhir ini gula. Ini gulanya 1 kilo, harganya tadi 36 NT. Ambunya amis sekali. Ini tadi geneng itu airnya iwak iki loh sisamo itu loh Mbak Bu Besti. Udah itu aja belanjaan saya hari ini Mbak Bu Besti. Ini berarti kreseknya tidak bisa digali lagi karena mambu, soalnya ada kucing ya toh. Nanti kalau disimpan dilatih kucingnya jauh-jauh mati ya, saya kena omel. Terus ini tadi gombal, jadi kalau rupanya jelek kayak haters kayak gitu ya jangan dipaido, namanya juga gombal ya toh. Kalau bagus
bagus dan tidak jelek itu ya tidak jadi gombal. Karena gombal jadi ya rupanya elek kayak gitu. Kayak orang yang tukang ngelok-ngelok nih, yang tukang menghujat itu artinya ya kayak gombal kayak gini. Soalnya kalau orang yang baik tidak mungkin menghujat atau mengelok-elokkan orang lain kayak gitu ya kan. Apalagi kalau kita itu kenalnya cuman beberapa menit atau beberapa detik di sosmed, tapi terus kemudian kayak seakan-akan kita itu 24 jam bersama, terus ini tuh gitu. Tapi USB inilah ya, nggak apa-apa, dibaca saja, anggap saja hiburan. Oke Mbak Bu Besti, wes belanjaan saya cuman ini doang. Ini tadi habisnya hampir 900, nggak sampai 900, 800 berapa gitu saya lupa. Oke, sebenarnya hari ini tuh saya pengen bikin video makan, tapi karena sepertinya durasinya sudah kepanjangan sekali, nanti kalian bosan sekali lihat muka saya ya toh. Oke Mbak Besti, sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menemani saya. Oh iya, saya tadi lupa ya toh. Saya mau cerita ke kalian. Jadi ini belum selesai ya. Kalau kalian bosan lihat muka saya, ya wis ben Kak Popo. Jadi ini tadi waktu kita habis selesai ganti selang itu kan kita selesainya jam berapa ya? Jam 11 lebih 19. Terus kemudian mobil antar jemputnya itu dijadwalkan jam 11.30. Kan masih ada waktu sekitar 11 menit ya Mbak Bu Besti. Terus kemudian Mak D itu mengajak untuk beli sesuatu, nggak tahu saya itu apa, soalnya belum pernah dengar makanan itu. Terus Mak D, saya tanya apakah tahu di mana tempatnya, katanya tahu kayak gitu. Terus saya bilang ini waktunya terlalu mepet kayak gitu. Nanti takutnya kalau kita itu lama di situ, terus kemudian dicariin sopirnya, soalnya sopirnya itu kan yang dijemput bukan kita doang. Jadi kalau seumpamanya kita tidak tepat waktu, alhasil jadwalnya yang di belakang juga bakal molor. Jadi kita itu kayak mengganggu pekerjaan orang kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Tapi Mak D itu nggak terima, tetap marah-marah, pokoknya stop, mangkat kayak gitu. Jadi ya terpaksa saya menggeledah Mak D ke tempat tersebut. Dilalah sudah sampai sana, tokonya itu tutup Mbak Bu Besti. Ngeyel sekali diomongi, panasnya ngentang-ngentang sekali. Mana saya pakai baju panjang, jadi hari ini panasnya jangan menyengat sekali, padahal suhunya itu cuma 22 derajat, tapi panasnya menyengat sekali Mbak Bu Besti. Jadi wes setelah ngeledak Mak D ke sana, pulang lagi pas untungnya orang ditinggal sama supirnya, jadal ditinggal, kita piye jajale yo sakjane ya tidak piye-piye, bisa manggil taksi, bisa manggil Uber car, cuman kan rada ribet ya toh Mbak Bu Besti. Mak D kuwi rada gitu sekali. Terus saya tadi langsung laporan sama Mbak Bos, sama Mas Bos, jadi apapun yang terjadi yang dilakukan Mak D itu saya langsung laporan, soalnya ya biar anak-anaknya itu tahu seperti apa bapaknya kayak gitu, kalau tidak ada kayak gitu laporan. Oke wes Mbak Bu Besti, ngono saja ya. Kayaknya kepanjangan sekali, itu tidak apa-apa. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menemani saya hari ini kemana-mana dan ngapa-ngapain online, ke rumah sakit online, belanja online. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga kita semua dimanapun berada selalu diberkahi selalu diberikan keberkahan umur yang panjang, rezeki halal melimpah serta barokah, amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.